Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin memperkenalkan diri sebelum kita mulai untuk mata kuliah kita. Perkenalkan, saya Ruslina Dwi Wahyuni. Kebetulan saya mengampu di Staimas Wonogiri pada mata kuliah Pancasila untuk semester 1, Prodi Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Administrasi Negara Universitas 11 Maret Surakarta dan S2 Magister Administrasi Publik Universitas 11 Maret Surakarta. Selanjutnya, untuk pertemuan pertama kali ini saya akan menyampaikan kontrak belajar yang akan kita jalani selama 1 semester ini. Kontrak belajar apa saja yang harus kita lakukan, yang akan kita lewati dalam perkuliahan ini? Bisa dilihat di dalam diagram tersebut ada penilaian untuk UAS, untuk kehadiran, untuk tugas, untuk UTS, dan untuk keaktifan. Kajian penilaian di sini adalah mencakup keseluruhan proses dan hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa, yang utamanya adalah intensitas partisipasi, kesempurnaan tugas, dan prestasi hasil ujian. Dari intensitas partisipasi tersebut, nilai kehadiran dan nilai keaktifan termasuk di dalamnya. Yang dimaksud nilai kehadiran adalah dikarenakan kita sekarang masih dalam masa pandemi, sehingga semua pembelajarannya adalah pembelajaran online, maka nilai kehadiran yang dimaksud adalah absensi ketika rekan-rekan semua sedang melaksanakan kegiatan perkuliahan, bisa melalui absensi yang sudah di-sharekan nanti melalui Google Form, atau absensi manual dengan mencantumkan nama dan NIM di dalam WA Group, atau mungkin dengan absensi kehadiran yang lainnya. Kalau untuk pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan absensinya adalah melalui Google Form yang akan nanti saya sampaikan di akhir slide-nya. Dan untuk keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan ketika teman-teman semua melakukan partisipasi pada saat perkuliahan ataupun di WA Group ataupun pada masa-masa kegiatan perkuliahan yang lain, yang itu masuk dalam kategori nilai keaktifan. Mohon maaf, saya ulang, nilai kehadiran tadi adalah di dalam semester ini kita akan melaksanakan 16 kali pertemuan. Yang dimaksud 16 kali pertemuan di sini adalah 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 kali pertemuan ujian diantaranya UTS dan UAS. Sehingga kalau untuk kegiatan perkuliahan ada 14 kali tatap muka. Tetapi karena masih daring, karena masih pandemi, sehingga tatap muka diganti dengan kita pembelajaran online. Karena meskipun pada masa pandemi, untuk tetap menambah ilmu, menambah wawasan, dan tetap dengan kegiatan yang lainnya, kita bisa melaksanakan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan salah satunya seperti ini. Selanjutnya, nilai kesempurnaan tugas. Kesempurnaan tugas adalah penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Nanti untuk tugas bisa menyesuaikan tergantung pada periode-periode bagaimana tugas itu akan dikumpulkan. Di sini deskripsi mata kuliah yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah Pancasila. Perkuliahan ini membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila,
dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai etika politik dan ideologi nasional, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Selain itu, kenapa mata kuliah Pancasila ini menjadi mata kuliah dasar, menjadi mata kuliah umum untuk semua perguruan tinggi? Karena mata kuliah ini juga berfungsi sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keberagaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasarkan Pancasila. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila ini adalah mahasiswa diharapkan memiliki wawasan hidup berbangsa dan bernegara. Mahasiswa diharapkan bisa memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di antaranya adalah sikap religius, manusiawi, nasionalis, dan adil, sehingga mahasiswa dapat mengamalkan ilmunya secara bertanggung jawab. Di dalam mata kuliah Pancasila ini, pokok bahasannya adalah kajian ilmiah Pancasila, sejarah perumusan Pancasila, Pancasila sebagai sistem nilai, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila juga mengandung pokok bahasan Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, dan juga Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Tujuan dari pendidikan Pancasila di sini adalah membentuk watak bangsa yang kukuh, juga untuk memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Dan tujuan perkuliahan Pancasila ini adalah, kembali lagi saya sampaikan, agar mahasiswa memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Republik Indonesia. Juga agar mahasiswa bisa menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kembali lagi saya ulang tentang pokok bahasan tadi, bahwa Pancasila pokok bahasannya antara lain tentang kajian ilmiah Pancasila, sejarah perumusan Pancasila, Pancasila sebagai sistem nilai, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemen, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Tujuan pendidikan Pancasila tadi sudah saya sampaikan, dan referensi-referensi yang bisa diambil diantaranya adalah sebagai berikut. Dari Kailan dan Subaidi tentang pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, dari Sukirman tentang berbangsa dan bernegara, dari Sulasmono tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar, dan masih banyak referensi lain nanti akan saya sampaikan juga selanjutnya. Mungkin kalau untuk dasar bisa saya sampaikan di sini. Ini 3 di antara banyak referensi lainnya. Di sini saya sedikit menyinggung tentang Pancasila tadi yang sudah disampaikan. Apakah Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah? Saya ingin teman-teman semua berpartisipasi di sini. Apakah Pancasila itu sebagai pengetahuan ilmiah atau bukan? Bisa disampaikan jawabannya melalui Google Form yang nanti akan saya sharekan. Bisa mungkin jawabannya adalah poin 1. Saya rasa teman-teman sudah paham semua dan sudah hafal semua tentang sila-sila dalam Pancasila. Saya minta nomor 1 adalah sebutkan Pancasila itu dan masing-masing contohnya dalam kehidupan Anda sehari-hari yang tentunya setiap
mahasiswa berbeda-beda, contohnya berbeda-beda isinya, berbeda-beda juga tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, apakah Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah menurut Anda? Dan jika iya, kenapa? Dan jika tidak, juga kenapa? Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Saya harap tadi apa yang sudah saya sampaikan teman-teman semuanya sedikit banyak sudah bisa memahami gambaran tentang mata kuliah yang akan kita tempuh selama 1 semester ini, gambaran tentang Pancasila itu nanti bagaimana. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, tetap jaga kesehatan, think positive, do positive, and be positive. Pikirkan hal yang positif, lakukan hal yang positif, maka akan mendapatkan hasil besar yang positif juga. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.